Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bapak Maulana hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Pelajaran kali ini adalah pelajaran ke-10 dengan subtema kisah teladan Ashabul Kahfi. Apakah kalian pernah mendengar kisah tentang Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi menceritakan tentang 7 orang pemuda soleh dan seekor anjing yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun. Nah, ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat bahwa suatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Kisah Ashabul Kahfi dapat kita temui dalam surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakusu alaika naba'ahum bilhaq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum hud. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Pada zaman dahulu di Romawi hiduplah seorang pemimpin yang sangat kejam, namanya Raja Dakianus. Ia adalah seorang penyembah berhala yang sangat fanatik. Ia memerintahkan seluruh masyarakat untuk menyembah berhala. Kalau ada yang menolak, maka akan dimusnahkan di tengah-tengah masyarakat. Ada sekelompok orang yang tidak menyukai kepemimpinan Raja Dakianus. Mereka adalah ketujuh orang pemuda yang sangat soleh. Para pemuda itu hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka teguh dalam keyakinan yang benar. Mereka mengambil keputusan untuk menghindari kejaran tentara Raja Dakianus dengan cara bersembunyi di dalam gua bersama satu ekor anjing. Sesampingnya di dalam gua, mereka berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Quran surah Al-Kahfi ayat 10. Lalu Allah SWT pun mengabulkan dan memudahkan urusan mereka. Mereka berlindung di dalam sebuah gua yang cukup luas sehingga mereka bisa tinggal nyaman di dalamnya. Allah SWT juga menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama 309 tahun, sehingga mereka tidak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Ashabul Kahfi tidur dalam gua mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah SWT. Sinar matahari tidak masuk ke dalam gua sehingga tidak langsung mengenai tubuh kita. Akibatnya tubuh mereka tidak merusak. Dengan demikian mereka pun tidak merasa kepanasan dengan sengatan sinar matahari. Ketika Allah SWT membangunkan Ashabul Kahfi, salah satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. Tapi apa yang terjadi?
banget. Salah satu dari mereka terkejut, ternyata negeri yang dulunya dikuasai oleh Raja Dicyanus sekarang sudah berubah. Tata kotanya berubah, orang-orangnya berpakaian juga berubah. Tidak ada satupun yang mereka kenal. Mereka pun pergi dan kembali ke dalam gua. Para penduduk tersebut kebingungan dan keberadaannya mereka, dan akhirnya mereka menceritakan kejadian tersebut kepada raja. Kemudian raja melihat mereka ke dalam gua. Sesampainya di dalam gua, raja melihat ada seekor anjing besar mati di depan pintu gua. Raja dan pengawal masuk ke dalam gua dan mereka melihat antara ketujuh pemuda itu telah meninggal dunia. Demikian kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah SWT dan jujur dengan keimanannya tersebut. Allah membahas keimanan dan kejujuran mereka dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka dan menjadikan mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman, sehingga di akhir zaman. Oleh sebab itu, sebagai anak muslim, kita harus memiliki sikap teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar, seperti yang dicontohkan Ashabul Kahfi yang berusaha untuk menyelamatkan akidahnya, keimanannya kepada Allah SWT. Dan selanjutnya, kita harus yakin bahwa orang yang beriman dapat berlindung dari Allah SWT dari kisah ini. Allah SWT memberikan beberapa pelajaran, diantaranya: 1. Kita harus berani mempertahankan keimanan walaupun nyawa menjadi taruhannya. 2. Allah akan menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya. 3. Hendaknya kita mempercayai adanya hari kiamat. Ini dapat mempertebal keimanan kita kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pelajaran kali ini selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu mengambil pelajaran dan meladani rezeki dari keteladanan Ashabul Kahfi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika Bapak Maulana ada kesalahan. Bertemu kembali lagi pelajaran selanjutnya. Bapak akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.